akan membacakan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari panitia didik pendidikan, dan yang ketiga yang selanjutnya kepada Bapak Ibu semua yang saya hormati. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya pada pagi hari ini, yaitu untuk mengikuti pendidikan dasar dari anggota baru, yaitu anggota Agung Sejahtera. Karena apa? Ini sudah menjadi yaitu
di dalam koperasi bahwasannya untuk anggota baru harus diadakan, hukumnya wajib diadakan, yaitu pendidikan dasar berkoperasi. Anggota baru koperasi anggota setelah untuk mengikuti pendidikan dasar berkoperasi, karena di dalam koperasi ini harus diwajibkan anggota supaya tahu berkoperasi. Jadi tidak hanya ikut koperasi terus tidak tahu aturan-aturan yaitu di dalam berkoperasi. Makanya di dalam di koperasi ini untuk pelaksanaan pendidikan anggota baru supaya mengerti jadi program-program di koperasi Panjenengan Agung Sejahtera ini. Untuk itu nanti supaya kita sama-sama mendengarkan yaitu dari narasumber, yaitu dari Bapak Ketua, Bapak Tuwaryono, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua, dan nantinya setelah kita mendengarkan khususnya anggota baru supaya disebarluaskan kepada keluarga, tetangga, dan saudara-saudara supaya nanti bisa ikut koperasi di Agung Sejahtera ini. Sekali lagi saya berterima kasih kepada anggota baru yang bisa datang menyempatkan diri, menyempatkan waktu di pagi hari ini untuk mendengarkan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sholatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pada jajaran pengurus, pengawas serta manajemen Koperasi Dewa Agung Sejahtera, pada rekan-rekan kami dari anggota Beriling, pengurus Beriling sekaligus anggota Dewa Agung Sejahtera yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Dewa Agung Sejahtera yang sangat kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga dapat bersama-sama menghadiri undangan dari panitia pendidikan di halaman rumah saya ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai kita di dunia sampai nanti di yaumil qiyamah. Pada Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf kalau pada pertemuan pagi hari ini yang sebenarnya undangan dari panitia pendidikan ini yang jelas dari pengurus sesuai dengan programnya bahwa setiap anggota berhak untuk mengikuti pendidikan. Pengurus berhak atau wajib melaksanakan pendidikan ke semua anggotanya. Makanya pada pagi hari ini di tahun 2024
Ini pendidikan yang pertama yang kita adakan. Namun untuk tahun-tahun sebelumnya ini paling tidak ya 3 kali kita mengadakan pendidikan. Nah, untuk tahun ini merupakan kali pertamanya kita mengadakan pendidikan khususnya dalam bidang perkoperasian. Untuk itu di sini nanti apapun yang akan kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi penjenengan semua, sehingga kalau penjenengan nanti sudah paham, akhirnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Min tadi selaku Ketua Pendidikan, bisa memberikan informasi, menyebarluaskan kepada sanak famili, mungkin saudara, kerabat, dan orang lain, sehingga kedepannya untuk koperasi kita, Koperasi Agung Sejahtera akan lebih berkembang lagi, bertambah bahwa Koperasi Agung Sejahtera yang mana didirikan pada tanggal 17 Mei 2018, sehingga bulan Mei ini merupakan ulang tahun koperasi. Nah, di bulan ini pula, insya Allah nanti hari Minggu ini koperasi kita akan mengadakan ulang tahun yang ke-6. Untuk itu pada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, mohon dapatnya bisa menginformasikan lagi bahwa untuk hari Minggu depan tanggal 19 tepatnya, 19 Mei ini akan diadakan peringatan hari ulang tahun Koperasi Agung Sejahtera yang ke-6, yang mana akan mengadakan acara paginya itu jalan sehat. Jalan sehat ini berlaku untuk umum, jadi enggak hanya untuk anggota saja, tapi berlaku untuk umum. Jalan sehat dengan tiket Rp2.000 per tiket. Adapun untuk masing-masing orang, masing-masing peserta, ini sekalipun beli 2, 3, sampai 10 berapapun, enggak terbatas, bisa. Sebabnya nanti kalau penjenengan belinya banyak, ini kan makin ada kesempatan, makin ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Masalah hadiah itu kambing mulai 3. Jadi mudah-mudahan dari penjenengan yang hadir ini nanti bisa mendapatkan hadiah utamanya. Ini berkait hadir pada pagi hari ini. Terus nanti malamnya akan dilanjutkan dengan kegiatan pengajian yang insya Allah akan didatangi oleh Gus Hendeng dari Kediri, ya, yang didatangkan Gus Hendeng. Mudah-mudahan yang mengundang mudah-mudahan saya mengundang tetap waras. Ini harapannya. Dalam koperasi ini kita bentuknya CU. CU itu ya merupakan perkumpulan orang-orang yang saling percaya, saling menaruh kepercayaan. Adapun koperasi sendiri itu jenengan mengikuti koperasi paling tidak harus paham oposisi masuk koperasi. Kenapa koperasi itu? Dibalik nabung kan? Koperasi yaitu suatu badan usaha yang di situ terdiri dari orang per orang atau mungkin lembaga yang bergerak dalam bidang jasa. Pada umumnya jasa tersebut merupakan jasa keuangan.
yang geraknya di bidang simpan pinjam. Ini. Jadi divisi ini, oh maksud definisi. Oh benar. Dewi tidak berkooperasi niku tidak urip apa? Urip kecil. Urip serba perhitungan. Jadi hidup hemat, serba perhitungan. Jadi kalau sudah masuk koperasi, ini sih jelas khususnya kanggo ibu-ibu. Nah, ibu-ibu. Soalnya sing bagian pemborosan kan ibu-ibu. Oke, bapak-bapak paling kan sing rokok ya. Nah, lek kanggo ibu-ibu, oke. Jadi kalau penjenengan suatu saat menawarkan kepada mungkin saudara, tetangga, sanak famili, ayo melu koperasi, orang di duit dibayar wajib. Sebab yang namanya koperasi, ini semua anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib. Nah, berkaitan dengan simpanan wajib, aja jawabannya nggak duit karena nggak kerja, terus bayar wajib penular nggak duit. Ini jawabnya cukup simpel sebetulnya. Jadi kita hidup ini kan perlu makan, gimana? Terus ibu-ibu itu setiap pagi mesti belanja, anak dadar mesti ngajar. Di situ yang mestinya ya katakan suatu contoh belanja niku kamane 20 disisakan sing 1000. Iki engko belanjane sama kudune 10.000, sing 1000 kudu disisihne, sing belanjane sing 9.000, sing 1000 diceplone bumbu. Apa bumbu? Celengan. Jangka 30 hari, sebulan, wis berapa? 30.000. Itu akhirnya sudah cukup. Gimana? Nah, nggak ada kata berat. Terus kanggo bapak-bapak sing kuning modot. Rokok sak batang niku pinten? Kan lebih 1.000 to. Sing rokoke biasa sedina entek sapak disudo. Mudah saja. Jadi kalau bapak-bapak itu bayar wajib berulang di orang yang bergaya kalau pas di duit, lah yuk betina merokok. Sedina di sini 1.000, di sini sak batang. Jangkep 30 dino, 30 batang dan duitnya timbangannya gitu kunang toko, ginuku rokok dewe. Lah duit sing nuku rokok kowe mau akhirnya kena nggih bayar simpanan wajib. Lah bapak-bapak mesti lebih dari 30.000. Iku nyisihkan satu batang. Iku urung sing rokokane kelas apa niku? Samsung malah murah. Ya pokoknya sing wong lanang-lanang sing pegawai ngerokok niku. Jadi ini belajar untuk hemat. Itu. Lah, adapun awal ya untuk menjadi anggota koperasi, niki sing kedah perlu panjenengan pahami. Jadi mungkin kersane mboten sampai nopo artinya niku ada pembayaran ke koperasi yang pada akhirnya menjadikan pertanyaan bagi penjenengan semua, menjadikan pemikiran yang negatif. Ini jangan sampai. Permasalahannya di koperasi, di koperasi ini sudah merupakan ikrar bagi pengurus, keterbukaan, kejujuran, keterbukaan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi
bukan berarti pengurus itu betul-betul suci, ya. Tapi pengurus selalu berupaya untuk meningkatkan kejujuran yang sejujur-jujurnya. Ini upayanya. Jadi panjenengan nggak usah khawatir untuk menabung di koperasi ini kalau sampai uangnya hilang. Ini jangan sampai khawatir. Permasalahannya apa? Permasalahannya koperasi kita ini koperasi yang betul-betul sudah berbadan hukum yang pertama. Yang kedua, sistemnya sudah online. Jadi panjenengan semua selaku anggota bisa ngecek dari manapun panjenengan berada. Koperasi iki anggotane wis piro, aset wis piro, terus tabung aku jumlahe piro, sahamku piro, tabung aku piro, lek aku duwe utangku cek piro, terus aku wis bayar opo urung, itu bisa panjenengan cek dari HP panjenengan sendiri-sendiri. Jadi benar-benar fair, nggak ada sistem yang tersembunyi. Ya kalau dulu mungkin untuk ingin tahu, ini datang ke kantor tanya jumlah anggotanya berapa, asetnya berapa, terus kalau punya tabungan yang namanya Sibuhar, tabung aku piro, ini nanya. Tapi sekarang ini sudah zaman maju, koperasi sudah pakai sistem online, sehingga panjenengan semua bisa istilahnya apa itu? Sehingga aplikasinya mendownload aplikasi dari Kopasera, dari koperasi ini. Kalau panjenengan sudah mempunyai aplikasinya Kopasera, dari manapun akhirnya panjenengan bisa melihat perkembangan keadaan koperasi di Agung Sejahtera ini. Makanya nanti apapun yang diprogramkan, apapun perjalanan di koperasi ini, baik itu yang pertama mulai simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan kapital atau simpanan khusus, dan Sibuhar, simpanan berbunga harian. Ini kalau panjenengan nanti kurang paham, ini langsung ditanyakan. Pokoknya apapun, bentuk apapun yang diadakan di koperasi ini, kalau ada yang kurang paham, panjenengan ada yang kurang paham, ini langsung ditanyakan saja. Sebab koperasi ini benar-benar fair, terbuka, baik pengurus sama pengurus maupun pengurus ke anggota, anggota ke pengurus. Jadi kita betul-betul fair, nggak ada apa-apa yang kita sembunyikan. Ini berkaitan dengan apa artinya susunan tata kerja di dalam kepengurusan maupun keanggotaan. Selanjutnya di sini perlu kami jelaskan satu persatu untuk simpanan. Yang pertama, kalau panjenengan menjadi anggota, ini kan minimal kalau dulu membayar 200 awalnya, 200. Tapi setelah RAT kemarin, ini ada kesepakatan untuk simpanan wajib naik 5.000, sehingga jadinya untuk masuk pertama 205. Terus ada kegiatan istilahnya santunan duka, dana kematian, ini 2.000. Terus dari Puskobit ini ada anjuran semua anggota untuk diikutkan permata. Permata niku
perlindungan simpanan dan pinjaman anggota. Itu punya tujuan tersendiri-sendiri, sehingga itu untuk pada akhirnya nanti untuk meringankan anggota, juga menyelamatkan lembaga. Dari program-program itu harus kita ikuti semua, karena itu sudah aturan di dalam koperasi. Jadi untuk sekarang mulai bulan setelah RAT, untuk daftar anggota ini yang pertama bayar simpanan pokok 100.000. Simpanan pokok ini selama jadi anggota dibayar hanya 1 kali 100.000. Sebetulnya dalam anggaran dasar rumah tangganya ADART-nya, simpanan pokok ini bisa diangsur sampai 3 kali. Namun di CU Agung Sejahtera ini sesuai kebijakan dari lembaga, kebijakan dari pengurus, untuk tidak menyulitkan manajemen, untuk simpanan pokok dibayar sekali 100.000 itu. Terus simpanan wajib di bulan pertama 25. Iya, harus dicek. Jadi totalnya piro. Simpanan wajib bulan pertama pada waktu mendaftar itu 25.000. Terus simpanan kapital 30.000. Terus ditambah sibuhan, SBH di situ tertulis, ini 10.000. Terus ditambah buku pembelian 2 buah buku 20.000. Terus biaya pendaftaran 20.000. Terus ditambah iuran santunan duka 2.000, permata 2.000. Kalau nggak salah jumlahnya 229. Iya. Mandu ini cerah 209 ya. Nah ini yang kedua pertama. Lah mungkin dari rekan-rekan pengurus briling ini untuk pendaftaran awal minimal 250 kan gitu mas. Permasalahannya apa? Lah soalnya pengurus briling gini duit gitu. Mitra BRI soalnya ini gini duit. Lek daftar udah karo wong tani, dia kan tani lah. Iki cek golek, lek pengurus briling ini kan duit, berarti daftarnya 250 minimal. Syukur-syukur iso ngerti. Lah itu dengan rincian kalau penjenengan di keagenan, penjenengan ini lain dengan anggota-anggota yang biasa. Syaratnya langsung pertama ya mesti ini 100, terus 25 tambah 30, 155 modal awal. Tapi untuk penjenengan ya selisih 21 itu tadi, lebih 21. Sebab kapitalnya langsung masuk 51.000. Ini merupakan saham awal. Saham awal itu yang namanya saham itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, kapital. Lah apa fungsinya saham? Saham itu pada karo andil, andil, ikut saham, ikut modal. Lek zamane dhisik wong musime wong main-main, iku pada karo ikut jok, melok jok. Lah akhirnya setiap tahun sekali niku kan ditotal, tutup buku, tutup tahun akan ketemu SHU-ne piro. SHU niku sisa hasil usaha.
sisa hasil usahane koperasi ini piro. Lah itu setelah dipakai dana-dana operasional itu nggih macam-macam. Yang jelas kembali ke awal, sistem koperasi terbuka untuk penggunaan dana itu pun terbukukan rinci. Kalau penjenengan anggota mau lihat, diperbolehkan. Kita terbuka, fair-fairan. Nggak ada masalah yang ditutup-tutupi masalahnya. Ya. Tetapi, jadi gambaran khusus untuk penjenengan sebagai anggota, setelah penjenengan membayar pertama daftar itu tadi, sing jelas di situ tertulis saham, total saham yang atas penjenengan di aplikasi, itu kumpulan saham itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus. Tiga nomor. Ini jumlahnya mesti 155. Terus di bawahnya ada tulisan sibuhar. Sibuhar itu simpanan berbunga harian. Ini simpanan yang bisa dibayar sewaktu-waktu. Sekalipun nggak pas waktunya bayar simpanan wajib, terus mau nabung, ini juga boleh. Terus pengambilannya pun juga sewaktu-waktu bisa diambil. Ini untuk sibuhar. Adapun untuk saham, kalau saham yang mana tadi awalnya saham penjenengan 155, khususnya untuk anggota yang bayar sesuai aturan, ini setiap bulannya ditambah. Tambah yaitu tadi 25. Namun kalau penjenengan menginginkan AMRIE pada waktu RAT, rapat anggota tahunan, pembagian SHU nanti bisa lebih besar, gimana caranya? Utang. Ya ditambah. Ya, jadi jagane sahame benulan ditambahi selawe kan lama. Untuk lebih cepat sahamnya lebih besar itu lama, sehingga pada waktu RAT sahamnya kecil, pembagian SHU ya kecil. Jadi pembagian SHU itu dibagi rata, disesuaikan besar kecilnya saham itu. Sing sahamnya setitik, pembagiannya ya titik. Sing sahamnya gede, hasilnya ya oke. Ini berkaitan dengan saham. Lah saham itu sendiri nggak bisa diambil, ya. Itu merupakan modal dari koperasi. Jadi kalau jenengan sudah terdaftar sebagai anggota, berarti penjenengan itu sebagai pemilik dari koperasi itu sendiri. Jadi koperasi semacam ini nggak ada bosnya. Nggak ada juragannya. Juragannya ya penjenengan semua. Sing duwe modal, sing ana modal ini ya semua anggota itu. Jadi anggota ini merupakan pemilik koperasi. Intinya koperasi ini milik semua anggota. Penjenengan sing terdaftar anggota berarti sebagai pemilik koperasi. Enggak baik-baik, penjenengan ini duwe koperasi, duwe usaha koperasi, sing asetnya wis 3M. Jadi bisa ngomong, aku ki duwe koperasi, modalku 3M. Enggak baik-baik. 3M. Ora yang nyata. Ini kenyataan ya, fakta. Tapi yang namanya saham ini naik turun. Kalau mungkin sekarang penjenengan dia menghapusi menurut terusan. Masalahnya di situ mungkin tertulis aset nggak ada 3M. Aset dia buka aplikasi ada keterangan aset berapa miliar itu ada itu. Cuma sekarang mungkin berkurang. Permasalahannya kemarin waktu Lebaran ini kan banyak yang ngambil tabungan. Nah aset koperasi itu ya dari uang anggota yang ditaruh di
koperasi itu merupakan aset. Kekayaan koperasi itu terdiri dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib kapital, ditambah simpanan berbunga harian atau sibuan. Kalau simpanan yang tetap yaitu tadi ada 3 macam, pokok, wajib, dan kapital. Ini simpanan yang nggak berubah, nggak berkurang, bahkan setiap bulan bertambah, harus bertambah terus. Karena terdiri akan ada penambahan simpanan wajib itu tadi. Dengan adanya anggota membayar simpanan wajib dan kapital, sehingga saham koperasi atau aset itu akan berkembang terus. Namun demikian, sehubungan aset koperasi itu terdiri dari sibuan juga, yang namanya sibuan itu simpanan berbunga harian yang nyimpannya bisa dilakukan sewaktu-waktu, untuk pengambilannya pun juga bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Ini yang namanya sibuan. Nah, keuntungannya dari sibuan ini sangat besar sekali. Bahkan saya dulu pernah dikomplain waktu Mas Asrul masih di BRI, gara-gara ada 2 orang yang punya tabungan di BRI, tabungan yang cukup besar diambil. Terus ngomongnya kayak nopo kok dibodot aja itu loh dari koperasinya Pak Yono ya. Nah langsung diparani Mas Asrul ya, di komplit. Ini kenapa ya? Kenapa dari mereka kok senang nabung di koperasi? Ini pertama yang jelas masalah perlindungan hukum sama. Kita perlindungan hukum masalah keuangan baik di koperasi maupun di perbankan itu sama-sama perlindungan hukum, dilindungi oleh hukum semua. Namun kalau di bank, kita nabung di bank itu kena pajak, ada pajaknya loh. Bahkan kalau penjenengan nabung di bank, pajaknya kalau jasane tabungannya penjenengan ini 10 juta, ini makin bertambah bulan nyusut ya, berkurang. Pajaknya kalau jasane oke pajaknya tambah dengan ATM ya boy, kebetulan sedot. Makanya saya sing sewabat gaya ATM sing apa niku, sing ATM sing larang niku, sing Mas Bersama bisnis. bisnis. Oh itu pajaknya kan larang ayo. Nah berkurang terus itu. Orang-orang bersedot. Lah sama jalan di koperasi sepacar pun nggak berkurang sama sekali, bahkan setiap bulan bertambah terus. Lalu di koperasi gampangannya katakan nabung 10 juta sibuan, 10 juta bulan berikutnya bisa bertambah, paling tidak tambahin 10 juta 2.300 setiap bulan. Terus bulan berikutnya sih 2.300 mungkin malah jasanya lagi. Jadi setiap bulan suku bunga itu berkembang, dan bunganya bulan ini di bulan berikutnya ikut berkembang. Jadi bunga berbunga terus, numpuk. Nah, ini hukumnya lek sing terlalu fanatik ini jenenge membungakan uang. Tapi ini kalau dilihat dari sebelah mata, kalau betul-betul kita cermati, tolong ini dimaknai benar-benar. Koperasi ini yang punya siapa?
anggota dong. Oke. Koperasi yang punya anggota. Terus yang menabung siapa? Anggota. Sing nyileh, sing ngekei jasa, sing menikmati hasilnya, lek nabungan nek bungane, sing bungane sapa? Jadi sama dewe. Kan berarti duit-duitnya dewe, disilih dewe, dilakone dewe, lek nyileh ya diangsur dewe, orang nangsur tanggane. Diangsur dewe, lalu jasanya itu ya di PKI dewe mana kan kembali ke kita lagi. Makanya ya, kalau sudah jadi anggota lek nggak pinjam rugi. Gimana? Yang pertama, suatu lembaga koperasi ini kalau sudah pada nabung semua terus nggak ada yang pinjam kan bangkrut. Jadi kalau sudah nabung semua, terus uang dibekukan, nggak ada yang pinjam, bangkrut koperasi. Sebab apa? Pertama bayar pajak. Koperasi ini bayar pajak dan dinas pajak. Barang iuran tertentu kredit. Terus untuk biaya operasional. Biasa ini sing jabatan kantor itu duwino saulan 20 dino. Nah iki ora dibayar ya. Berok nanti di rumah. Nih. Lah sementara uang nggak jalan, lah kira kan habis. Tapi alhamdulillah, untuk koperasi kita ini keseimbangannya ya lebih besar sih pemakainya, sehingga penjenengan bisa perso setiap tahun bahkan bisa dicek, bisa di cross check. Di sini ada koperasi yang dekat Mutirayu, Cahaya Sejati, Saiko Bakti Bantul. Ini untuk jajaran-jajaran TU. Bisa penjenengan banding nih. Mungkin kalau di wilayah Panjen ada koperasi-koperasi lain, bisa dibandingkan. Oke, monggo sugeng rawuh pasangan sejauh pengembangan koperasi Agung Sejahtera. Ini merupakan perkembangan yang sangat baik. Lah, monggo Mas Bri, langsung efektif pembayaran simpanan wajib. Setelah itu nabung, ya kudu seken pinjam langsung. Atau sampai pedot, lek pinjam. Nah, yang namanya pinjamannya nggak pernah pedot, setiap bulan angsurannya kan lancar terus, nggak pedot ini, bersih nabungan terus. Betul, lek penjenengan pinjam, angsurannya nggak pernah pedot, nggak pernah kosong, rutin setiap bulan, lunas di neh, nggak pernah pedot, wis pasti bawaner Melayu nih. Los koperasi ini itu sudah pasti. Tapi lah penjenengan pinjam bahkan terus lali, ini alamat deh. Jadi intinya maju tidaknya koperasi itu tergantung di anggota. Kok anggota? Pengurus gak kan? Iya juga pengurus. Lek pengurusnya artinya itu kurang terbaran, kerjanya ada eklek. Napa ada eklek ini? Buka, awal kita buka itu sudah berikrar bahwa kejujuran, keterbukaan merupakan harga mati yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, dari ikrar-ikrar pendiri ini mohon dapatnya dipegang teguh oleh semua pengurus yang lain yang baru-baru, pengurus pengawas yang baru-baru, dan juga manajemen.
Sehingga dengan adanya sistem pembukuan di koperasi kita ini benar-benar terbuka untuk anggota, yang mana di situ pakai sistem online. Pada akhirnya penjenengan semua bisa tahu perkembangan koperasi. Manakala di situ terdapat kejanggalan-kejanggalan, penjenengan bisa protes, bisa protes, nggak apa-apa. Jadi ada kejanggalan apa-apa saja yang terkait dengan kegiatan koperasi, jenengan bisa mengadu. Untuk pelayanan pun, pelayanan seandainya penjenengan pelayanan ke kantor, mau mengajukan pinjaman, mau nabung, merasa kesulitan, bisa mengadu ke pengurus. Jadi seluruh pekerjaan di dalam koperasi ini yang bertanggung jawab pengurus. Adapun manajemen ini sebagai pelaksana. Makanya kalau di dalam penjenengan mengadakan transaksi apapun di koperasi, ada kendala apa-apa, ini bisa langsung mengadu ke pengurus. Ini yang namanya betul-betul kita fair, baik pengurus ke manajemen maupun ke anggota. Ini benar-benar terbuka.